Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kali ini kita akan belajar bagaimana Abraham beriman kepada Allah. Bagaimana Abraham percaya kepada Allah. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang saya ambil dari Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kawan sehati dalam Tuhan, Abraham yakin akan pemeliharaan Tuhan. Terbukti dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran ke Kanaan, bahkan sekalipun dari ke Kanaan dia pergi ke Mesir, ditarik lagi oleh Tuhan kembali ke Kanaan, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati. Tetapi soal anak, apa bisa Tuhan? Barangkali ini keraguan Bapak Abraham. Tapi apa respon Tuhan? Abraham diminta melihat ke langit. Tentunya ini malam hari. Dan Abraham diminta coba hitung bintang di langit itu. Saya membayangkan Abraham menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya dia bilang, aduh banyak banget. Firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apakah ini masuk akal? Kenyataannya sudah 10 tahun Sarai menjadi istrinya dan belum pernah mengandung. Nenek moyang Abraham juga belum pernah ada cerita yang seperti itu. Tapi yang menarik di sini, Abraham percaya. Dikatakan ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa pelajaran bagi kita? Percaya itu melampaui, menembusi akal kita. Percaya itu sifatnya personal, subjektif. Kita bisa belajar dari orang lain, dahulu atau sekarang, tapi untuk percaya adalah pribadi, kita sendiri, dan subjektif sifatnya. Allah memperhitungkan, Allah mencatat, Allah menghargai, Allah appreciate dengan percaya seperti itu. Dan percaya yang sedemikian dihitung sebagai kebenaran. Bukan karena Abraham orang baik, dia banyak melakukan kesalahan. Bukan karena Abraham saleh, melakukan hukum Tuhan, Taurat belum ada. Bukan pula karena taat beragama, melaksanakan perintah seperti sunat, dia belum sunat. Kalau Abraham percaya kepada Allah, Abraham mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ya memang karena dia beriman dan percaya kepada Allah. Pernyataan ini yang dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus dipakai untuk menjelaskan bahwa orang berdosa seperti saudara dan saya bisa menjadi benar. Orang berdosa yang pasti mati
bisa menjadi hidup dan selamat. Kita semua yang tadinya adalah anak-anak setan, anak-anak dunia, bisa menjadi anak-anak Allah, anak-anak kebenaran. Karena percaya kepada Yesus yang mati, menebus dosa kita. Yesus yang bangkit memberikan kehidupan bagi kita. Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Percaya semacam itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma pasal 4 ayat 3. Rasul Paulus menulis firman Tuhan berkata begini, sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga Galatia pasal 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kawan sehati di dalam Tuhan, inilah fondasi kekristenan yang mendasar dan benar. Kekristenan bukan sekedar tradisi nenek moyang kita. Kekristenan bukan sekedar saya ikut Kristen karena nenek moyang kita Kristen. Tetapi ini urusan pribadi. Ini urusan saudara dan saya. Bukan sekedar agama yang harus mengikuti tetek bengek syarat, syariat perilaku tertentu. Bukan mengerjakan ritual tertentu secara apik, secara benar, termasuk baptisan, perjamuan Tuhan, ibadah maupun membayar persepuluhan. Tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan, sebuah persekutuan personal pribadi dengan Tuhan yang dilandasi percaya. Bersekutu, punya hubungan secara personal, dasarnya beriman. Bagaimana kekristenan saudara sekarang ini? Apakah saudara Kristen karena lahir dan besar dalam keluarga Kristen? Puji Tuhan. Apakah saudara Kristen karena menikah dengan suami atau istri Kristen? Itu baik. Ataukah saudara Kristen karena ibadahnya yang gampang, enak, dan menarik? Tidak masalah. Atau karena aturan-aturan yang lain? Semua menjadi tidak akan berarti, tidak akan berdampak bagi diri saudara sendiri jika saudara tidak kenal secara pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan itu adalah personal yang dilandasi dengan percaya. Kalau saudara percaya Alkitab, ikuti contoh Bapak Abraham. Dia percaya kepada Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Bapak Abraham memiliki hubungan dan persekutuan dengan Allah. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, miliki hubungan persekutuan pribadi dengan Dia. Ini sebuah pengalaman pribadi yang real, konkret, dan memberkati. Kalau saudara percaya Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Buat kami bisa percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan percaya sajalah kami akan memperoleh berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.